bahwa selama 1 tahun saja 2010 ada bahan baku kelapa sawit yang dibeli, ya, kalau restitusinya 26 triliun itu berarti bahan bakunya yang dibuat untuk bikin kelapa sawit itu 10 kali lipat, nilainya berarti 260 triliun. Selama setahun kebun sawitnya itu luasnya berapa? Kebun sawitnya itu 260 triliun tuh. Terus Anda ingat waktu zaman kamu? Kalau memang tidak benar, sudah lama ditangkap. Nyatanya sampai hari ini masih bebas. Dan tadi yang diceritakan adalah apa yang saya utarakan. Sistemnya memang semerawut. Yang namanya sistem itu ya mulai dari kepala sampai ke kaki, ini satu sistem organik manusia ini. Dan di pemerintahan kita enggak kok. Ada orang salah nggak bisa diapa-apakan. Oke, saya ingin menjawab. Untuk jadi bupati butuh belasan miliar, ada yang puluhan miliar. Untuk jadi gubernur, apalagi kayak di DKI itu ratusan miliar. Uang itu punya tabiat. Lantas rumus dari mana kalau nanti sudah jadi, siapapun ia tidak korupsi, karena mesti mengembalikan modal, betul nggak? Nah ini kan karena sistemnya yang kacau. Negara lain juga ada pemilu, tapi nggak kayak di kita. Ada kok cara supaya partai tidak korupsi, juga ada. Di Eropa banyak partai itu yang membiayai negara. Ada kayak Amerika, partai tidak dibiayai negara, tetapi betul-betul transparan. Nah, itu cerita nanti. Lantas dari mana Bapak Ibu mengharap perubahan datangnya dari produk yang korup, hasil pemilu dari yang korup, pemerintahan yang cara menghadirkannya dari sistem yang korup? Iki mimpi. Bangun. Tidak mungkin. Tetapi ada satu bahaya. Kalau proses atau perubahan ini nanti datangnya diharapkan dari sistem yang ada, sebelum terjadi perubahan, irian sudah lepas dulu. Yang mengimpeach dia karena sudah koalisi sebagai sistem parlementer. Selain menipu, membohongi rakyat Indonesia, dia juga membohongi Gusti Allah. Dalam kampanye presiden pertama dia mengatakan, demi Allah, saya hanya akan menjadi presiden 1 periode. Itu diucapkan dalam kampanye-kampanyenya. Tetapi setelah enak menjadi presiden, dia ingin 2 kali. Setelah enak 2 kali, dia ingin 3 kali dengan mengangkat Taufik Kemas sebagai ketua MPR, di mana diupayakan nanti ada perubahan undang-undang dasar yang mengatakan presiden tetap 2 kali. Klausulnya yang ditambahkan adalah apabila presiden berprestasi luar biasa dapat ditambah 1 kali lagi. Dan yang menentukan prestasi luar biasa adalah MPR. Jadi dia sudah mencurangi. Kemudian ketika dia melanggar undang-undang dasar, dalam sumpah sebagai presiden, demi Allah saya akan menjalankan konstitusi selurus-lurusnya. Dia ingkari semua. Dia menipu rakyat Jogja. Ketika terjadi gempa, dia mengatakan kerusakan rumah akan diganti 20 juta. Kerusakan ringan 5 juta. Sampai hari ini tidak pernah dibayar. Dia membohongi rakyat Lapindo yang mengatakan akan dituntaskan penggantian kerugian pada bulan Oktober 2008. Sampai hari ini belum tuntas. Dia mengkhianati rakyat ketika mengatakan tahun ini tidak akan ada kenaikan BBM. Faktanya kenaikan BBM sampai 2 kali, bulan Maret dan bulan Oktober. Jadi dia sudah mengkhianati rakyat, menipu rakyat, membohongi Gusti Allah.
Itu yang menyebabkan sekalipun saya teman akan saya hancurkan. Jangankan SBY, ketika saya menjadi anggota PDI Perjuangan, Megawati saya lawan terus. Karena apa? Karena dia telah mengkhianati, termasuk mengkhianati bapaknya yang namanya Bung Karno yang saya idolakan. Jadi saya tidak apa ya, tidak pilih kasih. Anda bisa mengatakan pemimpin harus bersatu, tetapi tidak bisa dituntut dari kita. Dari pimpinannya juga harus ada keinginan untuk bersatu. Faktanya apa? Zaman Bung Karno, zaman Pak Harto tidak bisa bersatu. Karena apa? Pak Harto tidak mau ngomong sama Ali Sadikin, sama petisi 50. Itu betul-betul dilakukan diskriminasi terhadap petisi 50. Terhadap saya dihukum karena rekayasa Panglima TNI yang meminta kepada Kapolri, tangkap Permadi, hukum dengan pasal apa saja asal bisa dihukum sampai sesudah pemilu. Apa itu perintah dari orang yang mau berrekonsiliasi? Tidak. Soeharto tidak pernah melakukan rekonsiliasi terhadap Orde Lama. Bung Karno dihabiskan, anak-anaknya yang masih kecil yang tidak tahu apa-apa disingkirkan. Apa enggak dendam? Nah, hal-hal seperti itu tidak bisa Anda tuntut pemimpin harus bersatu. Karena pasti ada oposisi, ada yang dikalahkan, ada yang dimenangkan. Nah, oleh karena itu, sepanjang kejahatan pemimpin itu wajar, silakan. Tetapi kalau sudah membohongi rakyat, korupsi, Bank Senturi ditutup, kasus Gayus ditutup, sekarang kasus Nasruddin ditutup, Anas tidak diperiksa, Andi Nurpati tidak diperiksa, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa menghargai pemimpin yang demikian? Nah, oleh karena itu, sekalipun saya menghargai pendapat Anda, saya tetap berbeda pendapat dengan Anda. Anda tidak perlu berkecil hati. Kalau Anda yakin bahwa harus ada persatuan di antara pemimpin, silakan. Tapi kebanyakan di sini tadi menolak pendapat Anda. Ya. Ya, oleh karena itu pesan saya, marilah kita mencoba untuk mengoreksi pemimpin-pemimpin yang tidak benar. Tetapi kalau dengan dikoreksi itu kemudian dia marah dan mengambil langkah-langkah terhadap kita, ya mau tidak mau harus disingkirkan. Menyingkirkan pemimpin adalah punya dasar undang-undang dasar sendiri. Ada impeachment. Ada, pertama, Soeharto mengundurkan diri karena dipaksa oleh Golkar. Kemudian Habibie dijatuhkan oleh MPR, Gus Dur dijatuhkan oleh MPR, sah. Jadi kalau seorang pemimpin sudah melakukan penyimpangan-penyimpangan sesuai dengan undang-undang dasar, bisa dijatuhkan. Tapi karena SBY telah melanggar undang-undang dasar dengan merubah sistem presidensial menjadi sistem parlementer, di mana partai-partai dinyatakan koalisi, tidak mungkin ada impeachment. Kecuali partai-partai politik merasa dikhianati seperti sekarang. PKB merasa dikhianati, dia akan bongkar Senturi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sekalipun saya menghargai pendapat Anda, sekali lagi saya tidak bisa bersama dengan Anda. Terima kasih. Oke, terima kasih, hormati. Terima kasih teman-teman. Jangan iman-iman terus, iman-iman sampai subuh. Mas Jati, monggo sebagai penutup. Dan sebelum nanti ditutup Mas Jati, saya pikir oke, terus saja Mas. Sedikit aja tentang revolusi. Revolusi itu tidak bisa dimulai, akan timbul dengan sendirinya dengan syarat-syarat. Satu, harus ada teori yang revolusi. Teori yang revolusi itu adalah penjebolan dan pembangunan. Sistem, struktur mempengaruhi mekanisme kenegaraan. Dan ini harus
jebol besar-besaran. Untuk itu cara menjebolnya harus ada, tapi tetap dengan nilai filosofis yang tidak menyimpang dari hukum-hukum kemanusiaan secara global. Dan ini sudah lahir di Indonesia, yang tadi saya katakan Pancasila dan Marxisme seperti satu pisau bermata dua. Inilah dasar-dasar untuk pisau analisa supaya kita hidup itu jelas, punya etika, norma, aturan, dan tatanan. Dan ini sudah diuji di dunia. Oleh karena itu Bung Karno mendapat gelar 26 gelar doktor honoris causa. Ini tidak dibuat-buat dari universitas seluruh dunia. Dan inilah yang akan menjawab kegelapan paradigma lama tentang anti jahiliyah, berhala dan lain sebagainya, yang akan mengganti teori ini nanti. Meskipun teori yang lama tetap baik, tapi artinya api opo nek api itu ora iso nggunakake karena ketajaman pikiran yang sudah tidak relevan lagi. Nah, yang kedua, setelah ada teori yang revolusioner menjebol teori yang lama yang sudah usang, baru dibutuhkan seorang pemimpin yang revolusioner yang mendukung konsepsi yang revolusioner tadi itu. Dan ini harus dimulai, dan ini nanti akan timbul dengan sendirinya, yang nanti sudah dijelaskan kalau kita bergerak terus menerus sesuai dengan potensi kita masing-masing. Tetapi yang penting, mulai dari tukang ngarit, mulai dari tukang ojek, mari tukang guru, mulai dari tentara, mulai dari polisi, mulai dari mbok nem dan lain sebagainya, bahwa sistem ini perlu perubahan besar-besaran. Dengan semangat seperti itu, hati jiwa kita nanti sudah tentu ada yang menyoroti, ada yang nuntun, ada yang mengawasi, dan ada yang membawa kita, yaitu hidup-hidup leluhur kita. Jangan dipikir leluhur kita begitu meninggal lalu diam. Belajari tentang teori kematian, tentang agama, belajari sungguh-sungguh. Kalau orang didoakan langsung masuk surga, enak koruptor-koruptor itu. Gitu. Kalau orang ditumpangi salib 24 karat masuk surga, enak koruptor-koruptor itu. Hidup tetap memikul beban, dan ini adalah dialektika kehidupan yang rasional. Setelah itu satu kunci, kapan datangnya revolusi? Waktu yang menentukan. Nah, kita tidak boleh untuk ngongso tentang waktunya, tapi harus dimulai dari diri kita masing-masing, supaya ini istilah Mbak Pitaloka, Samen Bandeling van alle revolusioner kraten, bongkar Indonesia, lahir Indonesia baru yang lebih gegap, gempita dan jaya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Jati, terima kasih teman-teman. Saya pikir kita sudah mendapat banyak hal hari ini, malam ini, dan tagihannya adalah bagaimana mewujudkannya ke depan. Terima kasih, saya mohon maaf kalau ada kelatur-aturnya dan lain sebagainya. Sur. Halo, ya. Oke. Tuh. Saya diajak nih, enggak Mas Arif? Oh, nang udah jalan deh. Pak Edi, kita nggak anteng ya Edi. Pak Edi sing guru-guru. Sambar. Oh, keren.